Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ajama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amina radhiyallahu ankum. Wa kana al-Hasanul Basri, wa kana dan adalah Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, dukhulu ahlil jannati wa ahlin nari fihima yakunu bil a'mali. Dukhulu, masuk, ahlil jannati, penghuni surga atau penduduk surga, wa ahlin nari, dan penduduk neraka, fihima, pada kedua-duanya, yakunu adalah bil a'mali, tergantung amalnya, wa khuluduhum, dan kekalnya mereka, fihima, pada keduanya, yaitu yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di neraka. Yakunu adalah bin niyati, karena sebab niat. Wa kana, dan adalah Abu Dawud At-Tayalisi, Imam Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Yaqulu, dia berkata, yang bagi hendaknya, lil alimi, bagi orang yang berilmu, idza harrara, apabila menekuni atau menulis, kitabahu, kitabnya, ayyakuna, hendaknya ada baginya, qasduhu, menyengajanya atau niatnya, bidzalika, akan hal itu, niatnya akan menulis ilmu, nusratad dini, semata-mata menolong agama. La madahahu, tidak karena dipuji baginya, tidak karena puji-pujian baginya, bainal aqrani, di antara teman-temannya, li husnit ta'lifi, karena bagusnya dia, karena bagusnya karya baginya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kita mendapati pelajaran dari kitab namanya Peringatan bagi orang-orang yang al-mughtarin, tertipu. Ada kitab Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Ada kitab Tambihul Mughtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Siapa yang tertipu? Kadang-kadang kita, bukan orang lain. Karena itu isi kitab ini adalah nasihat-nasihat dari salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, untuk sebagai kaca bagi kita, sebagai cermin bagi kita, apakah layak perbuatan kita hari ini dibandingkan dengan perbuatan umat-umat terdahulu, dibandingkan dengan salafus saleh zaman dahulu. Kata Imam Hasan Al-Basri, penghuni surga masuk ke surga, penghuni neraka masuk ke neraka, kedua-duanya dengan sebab perbuatannya masing-masing. Orang masuk surga sebab perbuatannya, orang masuk neraka juga sebab perbuatannya. Mau orang itu hidup di lingkungan yang sama, mau orang itu hidupnya, rumahnya jejer tetangga, mau orang itu hidupnya masih saudara, kakak beradik, atau ponakan dan paman, yang satu ke surga, yang satu ke neraka, itu disebabkan oleh bil a'mali,
karena perbuatannya. Jangan kira kalau kita hidup di lingkungan orang-orang yang sudah berbuat baik, lalu kita berbuat yang tidak baik, kita akan kebawa kebaikan orang-orang sekitar kita sampai ke surga. Enggak. Jangan kira kalau istri kita sudah baik, anak kita sudah baik, lalu kita nggak usah berbuat baik, kita ngandelin anak kita, istri kita besok di akhirat, ya, sekalipun di dunia kita nggak baik, nanti ngandelin amal-amal anak kita, istri kita, kita bakal selamat dari siksa api neraka. Jangan berharap. Semua tergantung amalnya masing-masing. Seperti puji-pujiannya ibu-ibu, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang-orang yang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Dengan amal sendiri. Nah, orang-orang yang masuk ke surga karena amalnya, orang-orang yang masuk ke neraka juga karena amalnya, kekalnya mereka di surga, kekalnya mereka di neraka kembali kepada binniyati, ya. Biniyatil a'mali fid dunya, tergantung niat amal perbuatannya saat ada di dunia. Ada amal akhirat, ada pahala di akhirat. Ada amal akhirat tapi tidak ada pahala akhirat. Ada amal dunia tapi ada pahala akhirat. Tapi ada amal dunia tidak ada pahala akhirat. Amal akhirat ada pahala akhirat, yaitu amalnya orang-orang ikhlas yang dalam beramal ada ilmunya. Ya. Saya sholat saya ikhlas. Saya sholat, pekerjaan sholat saya pakai ilmu. Nah, ini sholat amalan akhirat. Ada pahala akhirat. Wajar kalau amalan akhirat ada pahala akhirat, ya. Saya baca Quran baca Quran saya ikhlas. Saya baca Quran, tahu ilmu tata cara baca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran saya itu sampai negeri akhirat, ada pahala akhirat. Tapi ada amal akhirat tetapi tidak ada pahala akhirat. Contoh, saya melakukan amal akhirat, ya, sholat, tapi sholat saya riaan karena pamer, ya. Sholat di rumah sama sholat di masjid sama apa beda? Beda apa sama? Beda. Kenapa beda? Kalau sholat di rumah, ya, kulya sama kulhu. Kulya udah bagus, ya. Biasanya inna ataina, ya. Kalau ada surat yang lebih pendek, mau cari lagi yang pendek, ya. Di rumah inna ataina sama kulhu. Paling banter kulya sama kulhu. 5 waktu sholat di rumah begitu, ya. Giliran di masjid jadi imam, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua hal ataka, ya. Atau rakaat pertama surah-surah yang panjang, rakaat kedua surah-surah yang panjang. Itu manjang-manjangin bacaan surah karena Allah atau karena manusia?
Kalau memang sama-sama karena Allah, berarti sholat di rumah dengan sholat di masjid harusnya volumenya sama. Kalau masih ada karena manusia, berarti masih ada unsur riya. Kalau ada unsur riya, ada pahala nggak di sisi Allah? Ada nggak? Saya sholat, tapi niatnya supaya dialem, ya, disanjung oleh orang lain. Atau saya baca Quran supaya orang, ya, ngangkat kita, nyanjung saya karena bacaan Quran saya. Yang begitu di akhirat nggak ada pahala. Ketika orang itu nyari pahala kepada Allah, orang-orang yang ikhlas dapat pahala, dia minta pahala kepada Allah. Kata Allah, utlubu ila man yura'una fid dunya. Cari saja pahala, mintalah pahala sama orang-orang yang dulu waktu di dunia kamu pamerkan amalmu kepada mereka. Ketemu nggak? Ketemu pahala nggak? Nah, enggak. Berarti amal akhirat tapi tidak ada pahala akhirat. Contoh lain, amal akhirat nggak ada pahala akhirat. Pekerjaan akhiratnya ditukar dengan harga dunia. Itu juga amal akhirat tapi tidak ada pahala akhirat. Orang memandikan jenazah misalnya, memandikan jenazah ada tarifnya. Sahibul musibah datang kepada orang yang mau memandikan, Pak, Bu, tolong mandikan jenazah bapak saya atau ibu saya. Biasanya biayanya berapa? Gitu. Nah, si tukang mandiin ngomong, mau paket komplit apa mandiin doang? Nah, paket komplit itu berarti kain kapan dan ugo rampenya dan peralatannya dari yang mandiin jenazah sampai nyolatin, sampai doa di kuburan, itu namanya paket komplit. Nah, kalau paket komplit sampai ke kuburan 2 juta. Nah, tapi kalau mandiin aja gopek, misalnya begitu. Nah, ini berarti amal akhirat ditukar dengan pahala dunia. Maka sekalipun dia melakukan amal akhirat, tidak ada lagi pahala di akhirat. Ada amal dunia tapi ada pahala di akhirat. Orang ini yang dikerjakan urusan-urusan dunia tapi ada pahala akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kembali kepada niat. Orang kerja, cari rizki, milih rizki yang halal. Tinggal niat kerjanya buat apa. Kalau orang berangkat kerja, niat kerjanya cari rizki untuk nafkah keluarga, pahala apa enggak? Ada pahala enggak? Bismillah, saya niat cari rizki untuk memberikan nafkah kepada keluarga, untuk ngasih makan istri, ngasih makan anak, nafkahin keluarga. Itu kerjanya pahala nggak? Pahala. Padahal kerja adalah amal dunia. Amal dunia tapi ada nilai akhirat. Sementara tadi ada amal akhirat, nggak ada nilai akhirat. Umpamanya itu. Amal dunia nggak ada pahala akhirat, nggak ada nilai akhirat. Orang kerja tapi nggak ada niat untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Akhirnya begitu sudah dapat harta, bukan untuk
ibadah, tapi justru untuk menikmati kenikmatan kesenangan-kesenangan dunia. Berarti amal dunia tidak ada nilai akhirat. Maka kita jangan tertipu. Kita melihat orang itu amalannya amalan akhirat, tapi ternyata nggak ada pahala akhirat. Sementara orang mengamalkan amalan-amalan dunia, tapi ternyata ada pahala akhirat. Sahabat lagi jalan sama Rasulullah. Kata sahabat, ya Allah, anak muda badannya keker. Pagi-pagi sudah ngeluarkan kudanya, jalan kerja nyari duit. Coba kalau dia ngaji, dia bisa baca Quran, udah orangnya ganteng, baca Qurannya bagus, wah pahalanya pasti banyak itu. Ini sahabat ngerendeng begitu ya. Lagi jalan sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu nggak boleh ngomong begitu. Itu anak muda berangkat kerja nyari rezeki, boleh jadi buat nafkahin orang tuanya yang sudah manula, yang sudah jompo. Karena orang tuanya sudah lemah, sudah tidak bisa cari rezeki, maka dia jalan cari rezeki buat nafkah orang tuanya. Atau dia cari rezeki buat nafkah istri dan anak-anaknya, maka dia sesungguhnya sedang jihad. Jadi kadang kita tertipu, orang itu beramal amalan akhirat, ternyata tidak ada pahala akhirat, sementara yang beramal amal dunia ada pahala akhirat. Bisa tertipu melihat orang lain, bisa tertipu oleh karyanya sendiri. Ya. Kita mengamalkan amalan akhirat, ternyata nggak ada pahala akhirat. Nyesel nggak kita? Rugi nggak kita? Masya Allah. Nah, ini disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kenapa yang di surga kekal? Sebab amalan mereka yang mengandung nilai pahala akhirat, husnu niyatihim, bagus niat-niat mereka ya. Karena niatnya yang bagus, akhirnya semua menjadi kebaikan. Kebaikannya itu bisa mengangkat dirinya masuk ke dalam surga, khulud, selama-lamanya dia ada di dalam surga. Saya pernah sampaikan, kenapa orang di surga itu kekal? Sebab orang di surga lewat kebaikannya, seandainya orang itu umurnya dikasih panjang berapapun, pasti akan tetap berbuat baik. Misal kita ini biasa ngaji Ahad subuh ya. Kemudian suatu saat kita sakit, kita nggak berangkat ngaji karena sakit. Lalu kita ngomong, ya Allah, ini Ahad subuh ini giliran ngaji di Masjid Al-Huda, tapi badan pada gerentek, sakit begini, ya Allah, mestinya ngaji, nggak jadi ngaji. Dia nggak ngaji, dapat pahala nggak? Dapat nggak pahala? Dapat, sekalipun tidak ngaji. Sebab tidak ngajinya terhalang oleh sakit. Kalau sehat, dia datang ngaji nggak? Datang. Kalau sehat, dia datang ngaji. Umpamanya orang ini terhalang oleh kematian, biasa ngaji nih Ahad subuh, meninggal, dia di alam kubur sana mikirin, ya Allah, coba saya masih hidup nih Ahad pagi giliran ngaji, sayang saya sudah pulang ya, ke tempat lain, jadi sudah tidak bisa ngaji lagi. Seandainya dia masih hidup, maka dia pasti ngaji. Karena dia sudah meninggal dunia, maka dia tidak ngaji. Tidak ngajinya terhalang oleh kematian.
itu tiap Ahad subuh dia dapat kiriman pahala tolabul ilmi. Coba, subhanallah kan. Maka kebaikan yang sudah kita perbuat jangan berhenti, jalanin terus menerus sampai yang menghentikan adalah ajal kita, sehingga ketika kita meninggal dunia kebaikan ini akan ngalir, kan sampai ada doa yang diucapkan, ya, wa man kanu fis sinina wa man kanu ma'ana fis sinina al-madiyah, ya Allah kirimkan pula kebaikan-kebaikan ini kepada orang-orang yang tahun-tahun lalu masih bareng dengan kami tapi sekarang sudah meninggal dunia. Pantas orang baik, orang ahli ibadah begitu meninggal dunia dia akan khulud, akan kekal ada di dalam surga. Kenapa? Pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, kontinunya, istiqomahnya itulah yang membawa dia tetap memperoleh nilai-nilai pahala. Sebaliknya, orang ini biasa berbuat buruk, biasa berbuat keburukan, kejahatan, jadwalnya berbuat buruk, sakit. Wah, malam minggu nih biasanya jalan-jalan ke night club, diskotik. Gara-gara sakit nih teman-teman pada jalan, saya nggak jalan nih, ya, gara-gara sakit. Tuh dia di rumah dapat pahala nggak? Dapat dosa nggak dia? Dapat dosa nggak dia? Sebab kalau dia nggak sakit pasti dia jalan. Sama kayak orang begini nih, saya dapati di kitab Ihya Ulumuddin. Orang itu terdiri dari 4 model. Model yang pertama, orang alim yang hartanya banyak. Orang ini alim, hartanya banyak, maka sebab ilmunya, hartanya manfaat dalam kebaikan. Itu model orang pertama. Dia bangun pesantren pakai harta sendiri, dia bangun masjid pakai harta sendiri, dia berdakwah bukan terima amplop tapi bagi-bagi amplop, bagi-bagi harta, bagi-bagi rezeki. Luar biasa. Ini yang istimewa. Ada juga golongan orang kedua, orang alim, ilmunya luas tapi nggak ada rezekinya. Orang ini masih tergolong baik. Kenapa? Sebab lewat ilmunya, ketidakmampuannya dalam memperoleh harta tidak menghalangi untuk berbuat baik. Jalan, lihat pesantren, Masya Allah, ini orang alim punya pesantren. Coba kalau saya kaya, saya mau bikin pesantren. Sayang, saya tidak punya kemampuan. Satu saat seandainya saya kaya, saya akan bikin pesantren kayak kiai ini. Maka orang alim yang tidak punya harta ini, ya, yang nasib rezekinya kurang bagus, dia mendapati pahala sama dengan orang alim yang dia punya harta. Kelompok orang yang ketiga, orang ini hartanya banyak tapi tidak punya ilmu. Maka sebab tidak adanya ilmu bagi dirinya menjadikan sebab dia memanfaatkan harta tidak untuk kebaikan tapi untuk kemaksiatan dan dosa. Jalan-jalan ke diskotik, ke night club, kemana gitu. Iya, maksiat ya. Kalau orang miskin
besok mau makan apa, kalau orang kaya yang model begini besok makan siapa lagi ini, gitu. Isinya dosa. Yang ketiga, yang keempat, orang ini sudah tidak punya ilmu, dia juga tidak punya harta. Lewat pesantren nggak kepikir sama dia pingin bikin pesantren, tapi begitu lewat rumah orang kaya yang mobilnya cakep-cakep, ya, lihat orang kaya jalanannya, ya, ke poya-poya dalam hidupnya, pikiran dia, wah ini kali ini paling seneng hidup nih. Seandainya saya kaya, saya pingin kayak orang itu. Maka dia sekalipun tidak mengerjakan sudah terhitung sama dengan orang yang dimaksud. Maka semua kembali kepada kita punya niat. Hatta kita ngaji hari ini niatnya apa? Kalau kita ngaji hari ini niatnya karena Allah, maka amalan akhirat ada pahala akhirat. Tapi kalau niatnya yang lain, amalan akhirat nggak ada pahala akhirat. Jadi orang masuk surga, kekal di surga, dia berbuat baik karena niatnya yang benar. Orang masuk neraka, mereka kekal di dalam neraka juga karena orang itu berbuat dengan niat-niat yang tidak benar. Maka perbaiki niat kita. Tata hati kita, gerakkan niatan-niatan yang baik terus-menerus, sehingga pada akhirnya niatan-niatan yang tidak baik, niatan-niatan yang tidak karena Allah, nanti akan berubah niatan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Abu Dawud At-Tayalisi, dan adalah Imam Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya, yaqulu, dia berkata, yambaghi lil alimi idha harrara kitabahu ayyakuna qasduhu bidzalika nusratad din la madahahu bainal aqrani li husni ta'lif. Kata Imam Abu Dawud At-Tayalisi, hendaknya bagi orang berilmu, kalau dia menulis ilmu, menulis buku, atau dia harrara, ya, harrara maknanya tidak sekedar menulis, ya, menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu, mengambil dari catatan kitabnya, atau dia yang menulis kitabnya, menulis ilmu, dituangkan dalam buku, maka hendaknya niatnya semata-mata menolong agama Allah, menolong agama Islam. Kita ngaji kayak begini, niatnya nusratad din, menolong agama Allah. Kampung ini kalau jamaah sholatnya masih padat, kalau kegiatan ngajinya jamaahnya banyak, pengajian anak-anaknya rame, kalau sore anak-anak pada ngempit Al-Quran atau nenteng tas-tas Al-Quran, buku-buku Iqra, ya, masih seliweran. Kalau siang hari ibu-ibunya masih banyak yang mondar-mandir untuk ada kegiatan pengajian, pertanda kampung ini adalah kampung subur agamanya, kampung yang agamanya hidup, ya. Maka ngaji seperti ini tidak sekedar baca kitab, dengerin, selesai, bubar, enggak, tapi ini adalah bagian dari menghidupkan agama, ya. Bahasa Imam Abu Dawud At-Tayalisi namanya nusratuddin, menolong agama. Padahal agama Allah nggak usah ditolong, ya. Ya, sebab yang memelihara agama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam satu riwayat, ya, ini kalau nggak salah riwayat itu dari
ulama besar almarhum almaghfurullah, ya, Mbah Maimun Zubair. Jadi kalau Islam di satu negeri berkurang jumlahnya karena satu dan lain hal, maka Allah nggak ridho. Allah akan menggerakkan, ya, negeri lain supaya mereka mengenal Islam dan mengikuti ajaran agama Islam. Di saat Spanyol, Cordoba, Islam jatuh, ya, kemudian Islam kalah di Cordoba, padahal sudah berapa abad itu, 8 abad lebih, ya, 800 tahun lebih Islam di Spanyol, terakhirnya kalah. Maka Allah nggak ridho kalau buminya ini orang-orang yang ibadah kepadanya berkurang, ya. Allah menggerakkan di bumi lain orang-orang yang kemudian mengikuti ajaran agama Islam, dan sebanding dengan orang-orang yang dulu menempati negeri yang kemudian Islamnya itu selesai habis, ya, seperti misalnya negeri Spanyol itu, ya, Cordoba, yang dulu banyak melahirkan ulama-ulama besar, ya, seperti Imam Qurtubi itu dari Cordoba, ya. Kemudian ketika di sana Islam habis, Allah menghidupkan Islam di mana? Negeri Indonesia, tanah Jawa. Di abad yang sama Islam tumbuh dan berkembang di negeri Indonesia, di tanah Jawa. Bahkan banyak orang-orang Jawa asli yang ngaji ke Arab, akhirnya jadi ulama-ulama besar, ya. Orang-orang Indonesia asli berangkat ke negeri Arab, ngaji di negeri Arab, akhirnya jadi ulama-ulama besar. Yang dari Minangkabau namanya Kiai Ahmad Khatib, ya, ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Yang dari Jawa banyak, ya, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Kemudian At-Turmusi, ya, At-Turmusi dari Termas, gitu. Ya, termasuk, ya, Mbah Hasyim Asy'ari, ya, itu, ya, didikan ulama-ulama Arab pada zamannya yang kemudian menjadi orang-orang yang berilmu. Jadi nusratuddin, ya, menolong agama Allah, itu bahasa kita, ya. Padahal kita yang selamat sebab kita berpegang pada agama Allah. Jadi makna nusratuddin, nguri-uri agama, menghidup-hidupkan ajaran agama. Kalau kampung ini sepi, ya, azan 5 waktu telat-telat, ya, kadang nggak kedengeran azan, sholat jamaah, ya, imam sama makmum 2 orang doang, ya. Ya, yang azan dia, yang qomat dia, yang imamin dia, gitu. Atau kegiatan malam sepi, nggak ada pengajian, ibu-ibu nggak ada yang datang ke masjid untuk pengajian, anak-anak nggak ada yang nenteng Quran, bawa mushaf. Wah, ini kampung mati ini, ya, sepi. Orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang menulis kitab, niatkan semata-mata nusratuddin, ya. Ulama-ulama besar zaman dulu, ya, selevel Imam Ghazali, Imam Hanafi, atau imam madhab yang 4, ya, ya. Atau Imam Nawawi, itu karyanya luar biasa, ya. Ilmunya bisa dipetik oleh orang zaman sekarang karena dituangkan dalam kitab, dan penuangannya karena ikhlas. Jadi ilmunya menjadi manfaat. Orang-orang dulu senang nulis, ya. Kalau orang zaman sekarang senangnya ceramah,
Sebab ceramah lebih gampang. Ceramah lebih gampang. Kalau menelaah, menulis itu lebih susah. La madahahu bainal aqran li husnit ta'lif. Jadi jangan berharap pujian di antara teman-teman, ya, karena bagusnya dia punya karya, punya ciptaan karya bukunya, ya. Jadi jangan niat untuk dipuji oleh orang lain, karena pujian itu ya menghanguskan nilai pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Baik, nggak ada. Nggak ada, ini udah paham semua. Apa nggak paham semua? Atau jangan-jangan pada ngantuk semua? Baik, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, berulang-ulang saya sampaikan, saya ini cemburu dengan kitab ini, karena ketika saya baca, saya telaah, sesungguhnya kalau bahasa anak muda ini kitab nampol diri kita, ya, iya, nabokin diri kita, mengingatkan kepada kita, sehingga ibarat kereta kita ini berjalan di luar rel, maka lewat kitab ini kereta kita supaya berjalan di atas rel sehingga sampai di tempat yang dituju, sampai kepada stasiun yang dituju. Kenapa? Karena kembali kereta kita berjalan di atas relnya. Tapi kalau kereta kita nggak berjalan di atas relnya, jangan berharap akan sampai kepada stasiun yang kita tuju. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamat wa khaira ma baina dzalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamat wa syarri ma baina dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.